Kalian tahu nggak, yang bikin banyak bisnis tutup itu sebenarnya bukan karena mereka nggak laku loh, tapi banyak bisnis tutup karena nggak bisa baca data. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ini faktanya. Jadi gini, ini pengalaman gue ya. Gue mau cerita sama kalian. Belum lama, gue diminta jadi konsultan di, bukan satu, malah sekarang udah beberapa gitu ya, beberapa brand beauty lokal yang beken gitu ya. Beberapa ngajarin nih ceritanya nih, sharing nih ceritanya nih, ngajarin nih sama ini. Dan waktu di awal, insight di kepala gue adalah gini, wah ini gue lagi ngomong di tempat beken nih gitu kan, wah di tempat keren nih, pasti udah jago-jago dong gitu kan. Apalagi ada yang nge-train memang timnya doang, jadi tim internal, tim intinya, di mana omset mereka itu satu bulan kayak dari satu store aja bisa 5 miliar, lu bayangin. Sedap ya. Jadi kayak kalau mereka jualan Shopee, Lazada, Tokopedia, ya beda-beda lah, nggak semua 5M lah, tapi kayak ini 5M, ini berapa M, ini berapa M, kita kayak oke, lu 15M, 20M tambah ini, kalau ngomong duit enak banget gitu kan. Nah, itu adalah kesan gue pertama, wah ini pasti hebat-hebat banget ya, wah ini pasti pintar-pintar banget nih. Tapi begitu udah mulai kita ngobrol ini tuh, dalam waktu cuma kurang dari 5 menit gue bisa menyimpulkan kalau mereka bego. Jahat ya? Tapi enggak gini. Gue bukan jahat ya, tapi maksudnya gue ini ya. Tapi maksud gue gini, mereka begitu gue sadar adalah kenapa? Mereka ini nggak bisa baca data. Jadi kayak mereka ini rame karena memang produknya bagus gitu loh. Mereka ini rame karena demandnya tinggi. Tapi ketika ditanya, lu tahu nggak sih misalnya dari produk ini yang lo forecasting gimana? Mereka bahkan, gue nggak tahu sih. Kalau kayak gini gimana ya? Kalau gini gimana ya? Kalau gitu gimana ya? Bahkan mereka nggak tahu apa yang harus di ini. Dan banyak juga, jangan gini ya, kalau di antara UMKM gitu ya, atau di antara seller yang masih sering ngomong kayak, feeling gua sih nih produk bakal laku ya. Oke, feeling gua sih kayaknya kita harus kayak gini ya. Oke, lumayan feeling. Tapi di level yang besar aja masih banyak yang feeling gua, bentar kalau kata gua, nggak gitu nih. Nggak gitu, karena gini, gue di MEA aja yang perusahaan mungkin jauh lebih kecil daripada yang tadi gue cerita-ceritanya, itu kita nggak main feeling loh. Kita benar-benar main data loh. Gitu. Jadi kayak kita bikin satu produk, nanti kita cek, oke, produk ini udah dipromosiin ke berapa orang, oke, responnya berapa, rate-nya berapa, terus udah gitu yang mau tertarik berapa, yang jadi beli berapa, bahkan kita ngukur lebih detail lagi, gitu. Sesimpel kayak gini. Kalian, buat yang jualan nih ya, ini buat yang jualan ya, kadang kan jualan tuh ada yang di online, ada yang di offline. Di online itu ada yang lo lewat e-commerce, kayak di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, yang lo upload, pokoknya lo tau dapet order deh. Gitu kan. Dan dimana kayak kita ngerasa kayak lu punya konversi 1%, 2% oke lah. Tapi kalau misalnya lu jualan dengan cara yang bukan lewat check out, contoh nih, ada satu cara klasik yang ternyata gue suka, ini klasik, tapi ini tuh powerful gitu ya. Jadi lu bikin landing page atau apa, nanti orang itu klik di situ, udah gitu nanti dia dapat chat, nanti lu jual di situ, jualan lewat CS gitu ya. Ini kan banyak nih kayak gini kan. Nah, banyak banget biasanya nih, ya, gue sering ketemu kalau misalnya seller yang kita handle kayak gini, mereka selalu bilang, ini gimana ya, leads-nya kok jelek-jelek, udah berapa ratus chat nggak ada yang closing. Bentar, gue tanya sama dia, bentar, lu ngomong berapa ratus chat nggak ada yang closing, pertama, lu bikin petain dulu nggak? Petain apa pak? Petain gini, misalnya lu dapat chat 200, yang balas berapa persen? Terus yang, nanti dari balas ini ya, kira-kira yang punya ketertarikan berapa persen? Terus yang kendalanya di masalah harga berapa persen? Terus nanti yang ujung-ujungnya mikir-mikir berapa persen? Yang bilang mau order berapa persen? Yang order kebayar berapa persen? Yang ini berapa? Seperti itu, sedetail itu. Dan terus langsung jawabannya, enggak. Emang harus kayak gitu? Kok gak dikasih dari awal? bentar. Kan kalau dari awal berarti kayak gue harus ngajarin lo ngedikte dong. Bener nggak? Kan lo nggak minta. Bener nggak? Nah, tapi poinnya adalah, kenapa kita gue bahas seperti itu adalah, karena banyak bisnis biasanya nggak ngeh tentang hal yang satu ini. Tentang apa? Data. Gitu kan. Nah, kenapa gue bilang data itu penting? Gue sering banyak banget data itu penting karena gini. Kalau lu ngerti data, lu bisa baca data, lu tahu, lu tuh bisa lihat peluang pasar tuh lagi adanya di mana sih. Jadi kalau ngomongin feeling produk yang bakal laku seperti ini, itu bakal berkurang banyak. Sesimpel kayak gini. Kalau lu perhatiin di Shopee itu punya fitur yang namanya data bisnis saya. Di situ ada yang namanya panduan penjualan. Dia tuh ngasih lihat produk-produk setipe kalian yang laku dengan penjualannya berapa, gitu kan. Nah, data itu kalau lu perhatiin, lu lihat, lu bisa kebayang, oh yang lagi rame kayak gini ya, oh kenapa ya orang tuh lagi lakunya model-model seperti ini, apakah berarti gue bikin model seperti ini,
Nah, itu yang kadang orang suka lupa. Yang kedua, data juga lu bisa mengecek pengalaman pelanggan lu itu hilangnya kenapa. Nah, gimana cara ngeceknya? Sama yang kayak tadi gue bilang. Lu punya kontak, lu ngirim promosi, kalian ngirim promosi, berapa ratus yang dikirim, berapa ratus yang masuk, berapa ratus yang ngerespon, berapa ratus yang tertarik. Ketika kita catat seperti ini, nah kita tahu nih, kira-kira pesan promosi kita salahnya di mana. Gitu. Kalau misalnya kita nggak lakuin ini, gitu ya, kita nggak tahu, gitu kan. Dan sering banget kayak orang tuh selalu ngomong kayak, entah perasaan ini tuh kita dapat prospek, tapi prospeknya nggak nyambung deh. Kenapa ya kayak gitu ya? Nih belum lama ya, maksudnya ada salah satu business owner yang ngobrol ke gue kayak gini. Kita ngerjain, dia bisnisnya B2B. Di MEA itu kita ngerjain promosi Meta Ads-nya buat dapetin calon prospek. Dalam 1 bulan dia dapat kurang lebih 300 leads. Terus dia nanya ke gue gini, kenapa ya ini tuh suka ada yang ngirim foto-foto tidak anonim? Hah, maksudnya gimana kata gue? Ya itu, foto-foto begituan. Dalam hati langsung, wah gila nih ke bawah PDD nih kayaknya nih. Tapi gak, gue tanya, emang berapa orang gitu kan? Banyak loh. Nah, akhirnya gitu ada timnya. Emang berapa orang? Ya ada sekitar 7 sampai 8. Bentar, langsung kan gue ngitung 7 sampai 8, mentok-mentok 10, leadsnya 250. Itu tuh cuman berapa persen gitu kan? Itu cuman ya 3%, bener nggak? 250 kali 3%, 7,5 orang, 3%, bener nggak? 3-4%. Ya masih wajar lah ketemu orang yang aneh-aneh gitu kan. Kita nggak bisa sortir sampai segitunya, tapi kan itu bisa diblokir gitu kan. Nah itu juga data tuh lo bisa lihat gitu. Jadi bukan datanya pakai perasaan, lo lihat mana sih pelanggan itu sukanya di mana. Jangan-jangan ketika bikin produk itu salah. Bahkan gini, pengalaman gue pribadi. Jadi gue pernah bikin satu produk yang gue pernah bikin itu ternyata gagal aja, ini gatot gitu ya. Dan ternyata kemarin waktu gue ke China, waktu gue lihat di TikTok China, produk yang gue bikin di tangan orang lain sukses. Terus gue kayak, anjir, damn, ini gue dulu kepikiran nih konsep ini nih, kenapa dia bisa sukses ya? Terus begitu tahu, jadi kayak, oh ini cuma butuh di twist sedikit gitu ya, beberapa hal dipelintir sedikit dan itu sukses gitu. Nah, kenapa bisa gue putuskan gagal? Karena gue ternyata data gue juga nggak kuat gitu kan. Nah, tapi sepenting itulah data. Nah, terus gimana nih caranya buat lu ngumpulin database gitu? Karena kan database itu ya gampang-gampang susah juga ya. Bener nggak? Pertama, lu perlu punya data dulu nih, pelanggan lu di mana. Nah, salah satu cara yang biasanya pakai adalah, dan gue juga lakuin sampai sekarang, kita ada aplikasi yang namanya Sebari. Gimana dari Sebari ini, lu bisa bener-bener ngumpulin database pelanggan lu. Caranya kayak gimana? Simpel. Di situ lu bisa bikin form, gitu ya. Formnya, gitu ya, di formnya ini, nah ini lu bisa masukin, lu mau minta apa, nama, nomor telepon, email, alamat, ulang tahun, segala macem, gitu kan, lu masukin aja. Nah nanti kita bisa, misalnya setiap kalian ada pelanggan, misalnya setiap kalian ada order, kalian bikin barcode, gitu kan, kalian bikin barcode gitu kan. Nah barcode itu misalnya thank you card, kalian kirim ke pelanggan kalian. Lu dapat voucher dengan lu ngisi data ini. Sesimpel itu, lu punya data pelanggan. Dan data pelanggan ini kalian bisa pakai buat apa? Nah, kan udah lu punya datanya. Jangan pertama lu punya data ya. Setelah itu lu bisa bikin yang namanya personalisasi pesan. Personalisasi pesan tuh kayak gimana sih? Personalisasi pesan tuh kayak gini. Jadi lu bayangin, lu udah punya data. Oke, lu punya 200 orang. Sesimpel kayak di Sebari itu ada fitur namanya birth date contact. Jadi kontak kalian ulang tahunnya kapan? Nah, nanti lu mau kirim pesan apa nih? Ketika mereka ulang tahun, mau nawarin apa nih? Mau nawarin promo apa nih? Gitu kan? Kan orang tuh paling seneng ya kalau lagi ulang tahun kayak, weh dapat pesan dari siapa aja nih? Meskipun ya dari yang jualan. Tapi kalau dikasih sesuatu, ya mau deh. Siapa yang nggak mau gitu kan? Bener nggak? Kalau daripada gebetannya nggak ngontak-ngontak, nggak inget-inget gitu kan? Konsepnya kayak gitu. Nah, lo bisa tawarin sesuatu di situ kan? Bikin personalisasi pesan. Misalnya lagi ulang tahun, ditawarin apa? Itu satu, yang sepele. Yang kedua misalnya, nah lo bisa bedain. Orang tuh pembeli produk A, produk B, produk C. Nah, di Sebari tuh lu bisa bikin kontak yang banyak banget. Misalnya kayak pembeli produk A, pembeli produk B, pembeli produk C. Nanti lu bisa label-labelin lagi gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu bisa ngebantu gitu ya. Bisa ngebantu buat apa? Ngebantu buat si user itu begitu pakai, oh gue tahu nih, kepake nih, enak nih. Gue mau lakuin A, gue mau lakuin B, gue mau lakuin C. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu bakal bikin pelanggan kalian lebih nyaman lagi, lebih betah lagi, dan lebih senang lagi belinya produk lu. Gitu. Nah, kemudian nanti lo bisa lihat dari data. Dari data ini juga lo bisa lihat contoh kayak lo punya berapa ratus kontak,
Siapa aja sih kira-kira yang misalnya reply-nya bagus? Siapa aja sih orang-orang yang misalnya dia banyak unsubscribe, berarti dia udah nggak mau dijualin. Siapa aja sih kayak gini, dan dengan kayak gitu, lo bisa bikin keputusan bisnis lebih keputusan bisnis lebih benar. Mau bikin produk baru, oke. Mau bikin apa? Mau bikin, kalian mau upsell, bisa. Mau ngapain? Bisa. Gitu. Jadi nggak susah kan sebenarnya buat baca data itu.